Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati, mengawali seluruh aktivitas dan pekerjaan kita di hari ini, bahkan di minggu yang akan kita jalani, kita akan mendasari dengan membaca, mendengar, dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita awali pembacaan firman Tuhan dan pemberitaannya di pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kembali di pagi yang indah ini kami datang kepadamu. Bersama sebagai umat yang percaya, kami akan mendasari seluruh tugas dan aktivitas kami di hari ini, bahkan di minggu berjalan. Kami rindu membaca dan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Karena itu urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar firman Tuhan yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan, biarlah menjadi pedoman bagi perjalanan kami di hari ini, tetapi juga di minggu yang akan kami jalani. Bersabdalah bagi kami Bapa, karena kami sudah sedia mendengar. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati, firman Tuhan bagi kita di hari ini terambil dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, dari dalam kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, yang berbunyi demikian. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan mau melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati, Pemazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat 3 merupakan bagian firman Tuhan yang mau mengajak kita sekalian sebagai umat percaya bahwa sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Hidup bersama dengan rukun di tengah-tengah keluarga, rukun adalah kebutuhan yang sangat penting. Karena itu dalam Alkitab digambarkan bahwa pola hidup keluarga di mana kita harus hidup rukun satu sama dengan yang lain. Namun yang terjadi adalah dalam keluarga sering terjadi perselisihan antara kakak adik satu dengan yang lain. Peristiwa seperti ini sangat disayangkan atau disesalkan kalau saja terjadi dalam kehidupan keluarga maupun rumah tangga. Karena itu dalam bagian firman Tuhan ini ada beberapa hal penting yang perlu kita belajar, yang menyangkut kehidupan, hidup rukun secara bersama-sama. Ada beberapa contoh dalam Alkitab yang telah memberikan gambaran bahwa ternyata hidup rukun tidak bisa dijalankan, tidak bisa berjalan. Karena ada perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan-perbedaan pikiran-pikiran yang pada akhirnya akan menimbulkan keretakan dalam kehidupan keluarga itu sendiri. Misalnya, antara Abraham dan Lot, Esau dan Yakub, mereka harus berpisah. Lalu terjadilah keretakan antara mereka sebagai saudara-saudara. Saudara yang diberkati Tuhan,
Mazmur ini mau mengingatkan kita ulang tentang indahnya persaudaraan yang rukun, di mana hidup bersama dengan rukun adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan pribadi keluarga, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di mana Mazmur ini mau mengingatkan kita betapa pentingnya hidup rukun satu dengan yang lain. Di mana dalam bacaan ini, pemazmur memakai dua kiasan yang paling utama. Yang pertama adalah bagaikan minyak di atas kepala meleleh ke janggut. Hal yang kedua adalah bagaikan embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Kedua kiasan ini mau mengajak kita sekaligus mengandung pesan bahwa kerukunan itu sangat menyegarkan dan memberikan sumber produktivitas dalam kehidupan manusia. Di mana gunung Hermon dan embun yang diturunkan pada masa musim kemarau menunjukkan embun yang berlimpah, sehingga tanah dan ladang dapat berbuah dengan baik. Sebagai orang Kristen, kita mengenal dua makna dari kata saudara. Pertama, saudara karena kita sekandung dan sedara. Kemudian yang kedua adalah saudara satu sama dengan yang lain. Karena itu, ikatan iman dalam ikatan yang persaudaraan yang sangat penting adalah bagaimana kita saling mengasihi, saling mencintai, saling menghormati satu dengan yang lain. Hidup rukun, saling menyayangi di antara sesama kita. Layaknya sebagai adik kakak, saudara bersaudara. Tanpa sebuah kehidupan bersama, tanpa cinta kasih, tanpa kerukunan, hubungan kita akan menjadi hambar dan tidak ada maknanya dalam kehidupan ini. Tetapi apabila jika kita hidup rukun, kita merasakan kebersamaan yang menyegarkan. Rukun dan damai juga membuka peluang untuk lahirnya hal-hal yang baik, lahirnya hal-hal yang positif dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan maupun sebagai warga masyarakat. Seperti kesucian, saling membantu, mengembangkan diri dan lain-lain. Semua itu akan muncul dalam suasana bersama dengan rukun. Karena itu, saudara dan saya, kita bersama menjaga dan memelihara keutuhan, kerukunan secara bersama-sama. Permusuhan dapat diselesaikan hanya melalui kebersamaan dan kerukunan. Konflik cepat dapat diatasi kalau ada kebersamaan di antara kita satu sama dengan yang lain. Dengan demikian, saudaraku yang dikasihi, menghadapi kenyataan-kenyataan hidup, menghadapi situasi berbangsa dan bernegara, kondisi-kondisi yang terjadi belakangan ini, mau mengajak kita semua untuk menciptakan hidup rukun satu sama dengan yang lain. Sebab tanpa kerukunan, kita tidak bisa hidup satu dengan yang lain. Karena itu firman Tuhan ini mau mengajak kita semua. Marilah saudaraku yang diberkati, hidup rukun adalah hal yang sangat penting. Karena itu pemazmur katakan, alangkah bahagianya apabila saudara-saudara hidup rukun damai satu dengan yang lain. Hanya melalui hidup rukun damai satu dengan yang lain, maka ada ketenteraman, ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Di mana di dalam ayatnya yang ketiga, apabila kita mampu menciptakan hidup rukun damai satu dengan yang lain, maka Allah akan memerintahkan berkat-berkat kehidupannya, bukan saja hari ini, tetapi untuk selama-lamanya. Semoga firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini akan memberikan motivasi bagi kita
untuk menciptakan hidup rukun tanpa membedakan perbedaan-perbedaan asal-usul, bahasa, budaya, dan sebagainya. Hidup rukun adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena itu, mari dalam menjalani kehidupan ini, baik secara pribadi keluarga, tetapi juga bersama dengan masyarakat dimanapun kita ada. Hidup rukun adalah hal yang begitu indah dalam kehidupan kita semua. Sehingga dengan hidup rukun, kita mampu menciptakan keamanan, kedamaian bagi masyarakat di mana kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya, agar kita mampu menjadi pembawa damai bagi sesama di mana kita berada. Tuhan Yesus berkati. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, mari kita satu dalam doa mengakhiri renungan kita di pagi ini. Kita berdoa. Kami mensyukuri segala kasih dan kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami Bapa, dan kami sadar bahwa ketika kami mendengar merenungkan firman-Mu, seringkali kami tidak mampu untuk melakukannya. Seringkali kami tidak bisa hidup rukun satu sama dengan yang lain, karena egoisme dan kepentingan diri sendiri. Karena itu Bapa berkenan memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu, agar dalam perbedaan-perbedaan yang kami miliki, kami mampu menciptakan hidup rukun satu sama dengan yang lain, agar kami merasakan sukacita dan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan ini. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Selamat pagi, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Semoga kita tetap selalu kuat, sehat, hidup rukun satu dengan yang lain. Tuhan Yesus berkati. Shalom.